demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Saat ini kami datang bagaikan bunga-bunga yang lain. Inilah simbol yang sering dibasahi air mata, yang terkadang kehilangan pengharapan karena luka dan ketidakadilan. Kami adalah para perempuan yang tidak jarang mengalami luka, sosok perempuan yang hatinya remuk, pribadi yang seringkali rapuh kalau bertahan di tengah badai. Namun hari ini kami datang dengan keyakinan dan pengharapan. Dalam kebersamaan kami membawa kesaksian dan doa dalam iman bahwa Tuhan melihat dan mendengar. Kami tidak sendiri dalam keheningan dan keteduhan. Tuhan menyatakan kehadirannya, meneguhkan kami akan sebuah panggilan untuk menjadi rumah damai, tempat yang melambangkan kasih, pengharapan, dan pemulihan. Hingga kegelisahan dan kegentaran dalam hati kami gantikan dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Dan Tuhan telah bersabda, "Talitaku, hai kaum perempuan, bangkitlah dari keterpurukan, milikilah semangat baru. Hai saudariku, mari bangun dan bangkitlah dari kesedihan, kekecewaan, sakit hati, dan keputusasaan yang kita rasakan. Mendekatlah kepada Tuhan Sang Pemberi damai sejahtera yang telah mengutus kita untuk menjadi pembawa damai. Marilah kita melangkah bersama untuk menjadi berkat." Salam teduh untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari kaum perempuan. Syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus hari ini bertemu dalam kasih-Nya melalui ibadah ini. Terima kasih kepada kaum perempuan yang pada hari ini dari tadi pagi, siang, sore, bahkan menjelang malam hari ini kita boleh tetap setia dalam pelayanan ini. Bersyukur kita diciptakan Tuhan, dihadirkan ke tengah dunia ini sebagai kaum perempuan. Karena hari ini khusus kita menghayati dan memaknai kaum hari perempuan. Dan tentu keberadaan kita tidak lepas juga dari dukungan, dari topangan
kaum laki-laki. Sebagai ibu tentu ada kaum bapak yang juga senantiasa menolong dan mendampingi. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Ucapan syukur dan doa yang disampaikan oleh Rasul Paulus tidak hanya ketika dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai kaum perempuan, tentu walaupun secara manusia di situasi masa zaman sekarang ini sama keberadaan laki-laki dan perempuan, tugas, tanggung jawab, peran satu dengan yang lainnya tidak ada yang membedakan. Sehingga dengan demikian, untuk mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, tentu kita perlu pertolongan Tuhan. Amos pasal 7 tadi ayatnya yang ke-15. Amos adalah seorang peternak domba dan pencari buah arah hutan. Amonita bandingkan dengan keadaan situasi pembelu kita mungkin jadi asing mulai leka itatu kilauan uluna mohon maaf mapelum kare bawuni peternak gawi, tetapi ngaran yang dipanggil dan dibawa oleh Tuhan untuk bernubuat, untuk menjadi saksi Kristus. Lalu ulo are bahkan termasuk raja wang Israel ketika dia ada menerima bahwa kani kau takkan kau bahwa gawin te akan ulung kani kue bewe elak kani gitu. Nah mungkin zaman sekarang di tempat ini dan saat ini jatuh di kira aku, apalagi kalau ike jika pendeta bayar tuh zaman tuh jatuh namun ditantang karena melalui sembahyang teh dia ulun menerima itu malah dengan hancur ulun teh ketika kita hendak sembahyang hendak berdoa akan kita hancur akan kita. Aku yakin dan percaya jemaat Tuhan di tempat ini seperti halnya jemaat di Kolose senantiasa terus bertumbuh dalam iman, menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup ini. Sehingga dengan demikian dikatakan bahwa kita senantiasa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa seperti dalam ayat 12. Dan dengan demikian walaupun situasi dan keadaan kita tidak selalu seperti yang diinginkan, terkhususnya dalam keberadaan sebagai kaum perempuan, tetapi dalam kuasa kemuliaan-Nya Tuhan memampukan kita dalam ayat 11 untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bersyukur kita saat ini sebagai kaum perempuan ketika kita dipakai oleh Tuhan melalui keluarga kita masing-masing, sebagai seorang ibu, sebagai seorang penolong, pun sebagai seorang pelayan Kristus. Kita percaya segala sesuatu yang kita lakukan diberkati Tuhan. Apa yang kita lakukan untuk keluarga kita, untuk suami, anak-anak, pun juga dalam persekutuan dan pelayanan di gereja dan masyarakat, semuanya berguna tentu untuk kebaikan bersama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.